mulai. Nah, tampilkan dulu videonya ya. Siapa nih? Akbar Pradana. Saya minta tampilkan di awal nanti sebentar di sini, kemudian nanti di akhir ya. Saya mau lihat ke detek ini jamnya, jam 14.11. Kita mulai perkuliahan dengan menggunakan aplikasi Zoom meeting ya. Saya buka, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa kelas berapa ini? 173A05 pada mata kuliah praktikum jaringan komputer ya. Pada tujuan daripada praktikum jaringan komputer ini, kalian ini kelas S1 ya. S1-nya BSI ya. Sekarang semester 3. Berarti nanti kalau mau lulus buat skripsi ya. Sebelum lulus itu nanti akan ada sertifikasi internasional namanya MTCNA ya, Mikrotik Certified ya Network ya. Itu untuk sebagai pelengkap ijazah ya. Oleh karena itu materinya akan disampaikan saat ini gitu, apa saja ya. Ya, nanti agar bisa lulus pada training MTCNA tersebut ya. Nanti bisa trainingnya itu di semester 5 ataupun di semester 7. Pokoknya ganjil lah gitu. Oke, sekarang juga bisa sih, tapi jangan dulu kalian belum dapat materinya ya. Oke, kita mulai dari RPS ya. RPS. RPS itu apa? RPS adalah rencana pembelajaran semester ya, rencana pembelajaran semester yang mana dengan adanya ini perkuliahan kita jelas gitu ya. Untuk mata kuliah praktek jaringan komputer ini, RPS-nya adalah bahan ajar kajian yang akan dia ajarkan di sini. Pertama, jaringan komputer dasar, topologi, IP address dan subnetting ya. Yang kedua, sistem pengkabelan dan konfigurasi jaringan LAN. Yang ketiga, introduction of Mikrotik router OS. Yang keempat, tentang firewall yang terdapat pada Mikrotik, wireless bridging, routing, tunnel, QoS dan network management ya. Ini ada daftar referensinya juga. Kemudian minggu pertama ini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep jaringan komputer dasar ya. Apa sih jaringan komputer itu, bagaimana membangun topologi jaringan LAN, melakukan pengalamatan IP address berdasarkan IP subnetting. Jadi kalau kita punya komputer, mau bikin komputer, yang dilakukan apa dulu nih untuk membuat jaringan komputer? Ya, diharapkan setelah pertemuan ini mahasiswa memahami ya. Kemudian jaringan komputer, bahan kajiannya pada pertemuan pertama ini adalah jaringan komputer dasar, topologi, IP address dan subnetting ya. Pengalaman belajar mahasiswa mendesain topologi jaringan dan pemberian pengalamatan IP address. Oke. Nanti kita akan praktekkan ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Oke. Indikatornya adalah dapat menggambarkan topologi sebuah network, dapat memberikan IP pada setiap device. Wah, kalau menggambarkan berarti harus pakai tracer juga ya. Ini agak nyampur dengan Cisco ya. Gak apa-apa dah. Coba saya buka dulu paket tracernya ya. Kalian kalau belum, kalian nanti bisa cari ya, download, buka netakad.com ya. Kalau saya, dan harus bikin user ya. Ini saya udah punya user login. Ini hubungannya dengan mata kuliah ini ya, karena tadi diminta untuk menggambarkan topologi jaringan ya. Saya pakai email. Oke. Salah. Nah, sudah masuk. Oke, nanti ini aja. Di sini ada
beberapa device ya. Ini untuk nanti saja saya jelaskan ya. Saya hanya buka dulu. Nah, oke. Kemudian masuk ke silabus ya. Silabus ini untuk penjelasan daripada RPS-nya. Nah, di sini ada jaringan komputer dasar, topologi, IP address dan subnetting ya. Nah, ini pembelajaran yang akan kalian terima selama 1 semester ini. Di sini dijelaskan. Nanti pertemuan mikrotik itu ada di 3 ya. Sampai pertemuan ke-13 ya, ada prakteknya. Oke. Modul pembelajarannya ya. Nah, ya, silahkan diperhatikan. Saya akan jelaskan tentang praktikum jaringan komputer ya. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang otonom. Otonom itu bebas ya. Kalau tahu otonom apa? Otonomi daerah misalnya gitu ya. Ini hanya pengertian singkat atau pengertian yang lain juga ada. Ini hanya salah satu saja ya. Jaringan komputer sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data informasi. Ya, jadi jelas ada device-nya, ada tujuannya, ada media komunikasinya, dan tujuannya apa? Tujuannya untuk berbagi informasi, aplikasi dapat output input ya, kemudian dipakainya juga bersama ya, seperti printer, hard disk dan lain sebagainya ya. Contohnya apa? Kalian di rumah punya komputer, kalian punya gadget ya, punya laptop atau punya printer ya. Itu kan nggak setiap komputer ada printernya, jadi bisa di sharing ya. Kemudian kalau di rumahnya ada provider yang sudah disewa, selain pakai provider broadband, misalnya ada IndiHome, CBN, apalagi Moratel, kemudian CBN, Moratel, banyak ya, Biznet ya, IndiHome. Nah, itu kan internetnya hanya satu. Ya, nanti di-share-nya berarti melalui media transmisi, melalui apa? Melalui modem ya, melalui modem yang dimana di dalam modem itu terdapat wirelessnya, dimana gadgetnya mendapatkan IP address ya. Coba, bagaimana kalau nggak ada IP addressnya? Ya nggak bisa connect ya, karena IP address itu merupakan suatu tanda ya, diizinkan atau tidaknya dapat ke internet ya melalui itu, ada IP addressnya. Awalnya networking atau jaringan komputer adalah sambungan komputer ke komputer dalam bentuk topologi bus. Nah, dulu tuh komputer cuman begini doang nih ya. Oke, hanya seperti ini saja. Kemudian ini menggunakan kabel, ini ada konektornya di belakang. Jadi sini ada tutupnya juga biar dia nggak keluar, datanya ditutup. Ini ada kabelnya, sambungan lagi, ini kabel lagi disambung ya. Ini BNC namanya ya, ini kabel koaksialnya atau kabel Cat58 ya. Kalau kalian di rumah pakai antena TV, biasanya ini dipakai buat ini. Itu dulu pakai kayak gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini pada tahun berapa? 1976 ya. Penemunya adalah Dr. Robert M. Metcalf. Diberi nama Ethernet. Suara saya jelas ya? Coba di chat dijawab. Clear nggak? Nah, suara saya jelas nggak? Tes. Oke, terima kasih. Suatu jaringan tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software, yaitu pasti ada komponen hardware-nya ya. Kemudian ada software-nya. Hardware ini terdiri dari apa? Ada PC-nya ya, gadgetnya ya, kemudian ada network interface card ya.
Apa di dalam handphone ada network interface card-nya? Ya ada, WLAN ya namanya ya. Kemudian ada topologi jaringan ya. Kalau PC ada kabelnya. Kalau handphone ya transmisinya ya, WLAN-nya itu. Tipe networknya, tipenya berapa? B, G atau N atau lebih tinggi lagi AC ya. Kemudian komponen softwarenya pastinya ada sistem operasi jaringan ya. Kemudian ada network adapter driver ya. Kalau kita punya laptop pasti ada OS-nya. Kalau kita punya handphone pasti ada OS-nya. Dan setiap dimasukkan sesuatu alat ya pasti butuh yang namanya driver ya. Tapi semakin ke sini kita dimanjakan dengan OS ya, dengan Windows. Misalnya dengan Windows 10 kita sudah tidak perlu lagi menginstal driver, karena si OS tersebut akan mencari ke internet ya. Syaratnya adalah koneksi ke internetnya bagus ya. Kemudian protokol jaringan, contohnya ada IP, TCP ya, UDP ya, SNMP ya. Banyak ya, dan juga nanti beda-beda kegunaannya seperti apa. Itu komponen software. Kemudian agar suatu komputer dapat berkomunikasi dengan komputer yang lain, kedua komputer tersebut membutuhkan kesepakatan tentang tata cara berkomunikasi. Ya, komunikasinya secara apa nih? Ya, pakai protokol ya, disebut dengan protokol. Ya. Protokol definisinya adalah mengkomunikasikan bagaimana dan kapan terjadinya komunikasi. Kemudian ditentukan berdasarkan jarak jangkauan dan kebutuhan peralatan yang digunakan seperti repeater, bridge, router, dan gateway. Ya, kalau semisal jaraknya lebih 200, ya berarti kabelnya nggak boleh pakai kabel yang di bawah 200. Kemudian besaran datanya berapa? Ya, gateway-nya harus juga ada. Ya. Berdasarkan jarak jangkauan ini ada tiga tipe jaringan. Ada jaringan lokal area network atau LAN, kemudian ada komputer, jaringan komputer metropolitan atau MAN, jaringan skala luas atau internet WAN ya. Nah, dengan adanya perkembangan ini maka tipe jaringan dasar ini bisa termodifikasi ya. Sekarang sudah ada jaringan intranet, ada VPN ya. Yang mana dengan berkembangnya jaringan ini, dengan adanya VPN maka skala luas itu menjadi kecil ya. Di atas jaringan internet bisa dibuat jaringan lokal ya. Di atas dengan adanya jaringan metropolitan kita bisa menyalurkan internet lewat situ. Itu juga bisa ya. Terdapat dua tipe utama dalam tipe jaringan, yaitu ada istilahnya peer-to-peer atau works group dan client server. Ya, peer-to-peer ini pada jaringan tipe ini semua komputer berkedudukan sama, ya, dapat bertindak sebagai sebuah PC client, misalnya PC A dan PC B, ya. PC client itu yang information requester, yang meminta informasi. Misalnya dia minta sharing folder ke B, tiba-tiba si B juga minta sharing folder ke si A. Nah, maka posisi PC client dan server itu tidak bisa dipastikan. Dipastikannya ya ketika adanya sesuatu yang dibutuhkan ya. PC server itu yang memberikan informasi, information provider ya. Ini ada gambar di bawahnya seperti ini. PC tersebut pasti membutuhkan network card ya. Dari network card tersebut adanya kabel ya, adanya transmisi ya. Menggunakan transmisi kabel ataupun wireless ya, pasti ada transmit dan receive. Ada mengirim dan menerima ya. Ya. Nih catatannya. The large black line represent the entire kabel ya. Jadi yang ini, yang hitam ini adalah kabel ya, digambarkan berupa kabel. The dashed line represent
the two wire inside the cable, ya. Sedangkan yang garis terputus-putus ini adalah dua kabel, ya, yang digunakan. The network card is reside inside the computer, ya. Network card tersebut itu di posisinya masing-masing, ya. Nah, kemudian client server atau domain. Pada jaringan tipe ini terdapat sebuah PC server yang berfungsi untuk mengatur dan membagikan informasi ke setiap PC klien yang terhubung, ya. Server atau pelayanan menyediakan sarana untuk klien memakai jasa untuk mengambil data, sharing perangkat keras. Misalnya dalam satu kantor printernya hanya ada satu, ya, maka komputer yang lain bisa melakukan ngeprint dengan memanggil IP atau nama komputer yang ada printernya tersebut, di sharing dulu, ya, dan mengkonfigurasi security pada suatu jaringan, ya. Itu client server. Nah, selanjutnya topologi. Topologi ini adalah susunan geometri beberapa komputer terminal node, beberapa komputer terminal atau node, dan sistem kabelnya pada suatu jaringan komputer. Penentuan topologi jaringan akan berpengaruh pada, pasti beda-beda. Satu, peralatannya atau equipment jaringan yang dibutuhkan, ya. Yang kedua, kemampuan peralatan atau equipmentnya. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan. Yang keempat, penanganan manajemen jaringan, ya. Ini yang akan berpengaruh pada ketika suatu akan membuat topologi jaringan menggunakan apa, ya. Biasanya saya menggunakan topologi jaringan star, ya. Bentuk topologi dapat dilihat secara fisik, yaitu dengan melihat bentuk pengkabelan yang digunakan. Nah, ini ada dua istilah nih, ya. Hati-hati nanti kalau TS bisa keluar, ya. Dilihat topologi dilihat secara fisik artinya dengan melihat bentuk pengkabelan yang digunakan, ya. Contoh, topologi dengan menggunakan topologi jaringan komputer menggunakan topologi star, pasti beda kabelnya, peralatannya, jaringan yang menggunakan topologi bus ataupun ring, ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya secara logika, yaitu dengan melihat pengkabelan aliran data melalui topologi, ya. Contoh, secara logikanya jaringan bus dan star. Kalau dengan star semua terkonsentrasi, kalau dengan bus maka dia akan melewati komputer yang lain. Ketika di komputer yang misalnya ada komputer A, B, C, ya. Ketika si A mau menuju C pasti melalui B, ya. Ada yang dilewati, seperti itu logikanya. Jadi kalau si B ini masalah, ya A sama C nggak bisa ketemu, ya. Beda sama topologi star. Ketika si A putus, ya nggak masalah, karena dia terhubung menghubungi kepada konsentrat atau hub atau switch-nya langsung, ya, seperti itu. Kecuali media transmisinya rusak, maka semuanya ya nggak bisa jalan, ya. Switch-nya rusak, gitu, ya nggak bisa jalan, harus diganti, ya. Pertama ada topologi bus atau linear bus. Pada topologi bus, setiap komputer dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal yang disebut trunk, ya. Nah, ini trunk nih, backbone atau segmen, namanya bisa kabel trunk atau kabel backbone atau segmen. Media koneksi yang digunakan adalah kabel coax atau RJ58 atau 10 bus min 2. Untuk mengefisienkan penggunaan jaringan digunakan metode CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detected, yang dapat mengurangi terjadinya massa tenggang, ya. Jadi menghilangkan waktu saluran kosong dengan mendeteksi tabrakan informasi, ya. Ini contoh daripada topologi bus, ya. Kemudian topologi star. Setiap komputer ini dikonsentrasikan atau tersentralisasi pada sebuah komponen yang disebut hub atau multi-point repeater atau konsentrator. Saat ini disebut dengan masih ada repeater. Kebanyakan hub ini sudah tidak ada, ya, diganti dengan switch sehingga membentuk seperti bintang.
Media koneksi yang digunakan adalah kabel UTP atau 10/100/1000 busminte ya. Kabel UTP ada Cat 6, ada Cat 5, ada Cat 5e ya, seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya adalah seperti ini. Di sini ada workstation, semuanya workstation. Kalaupun ada file server, yaitu bentuk daripada logikanya ya. Jaringan bus ya, jaringan star. Pak, kalau wireless gimana? Ya di sini diganti dengan perangkat wireless. Misalnya di rumah kalian ada langganan IndiHome. Nah, di kabel di modem IndiHome itu kan sudah ada wirelessnya ya. Tinggal buka SSID-nya, handphone, gadget ataupun laptop, komputer, tinggal koneksi ke SSID tersebut, maka akan connect ke internet. Nah, ketika koneksi tersebut itu kan sudah terkoneksi juga pada komputer atau gadget yang koneksi dalam satu jaringan gitu ya. Jadi kalau menggunakan media transmisinya wireless ya, hardware-nya atau media transmisinya berupa wireless ya, bukan kabel ya. Switch ini dirubah menjadi access point ya, access point. Nah, saat ini banyak modem plus access point, router plus access point ya, seperti itu. Topologi ring. Pada topologi ring, setiap komputer dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal ya, dengan sebuah kabel tunggal sehingga membentuk lingkaran ya, tanpa memiliki ujung kabel. Kalau tadi dengan bus itu ada yang ditutup, ada terminatornya. Tapi kalau ring ya muter ya. Topologi ring ini mirip sekali dengan topologi bus, dan setiap komputer akan mempengaruhi sinyal data. Nah, contohnya gini. Kalau di sini putus, ringnya putus, ya nggak bisa jalan ya. Kemudian media koneksi yang digunakan adalah kabel UTP Cat 3. Ingat, Cat 3 itu untuk topologi ring. Cat 5, 5e dan Cat 6 itu untuk topologi star ya. Seperti itu ya. Ini gambarnya seperti ini, topologi ring, kayak cincin kan muter ya. Nah, sekarang masuk ke IP address. IP address merupakan alamat dari sebuah komputer yang dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit ya. 32 bit dari mana, Pak? Nah, sini ada contohnya. Ini namanya oktat ya. Per 8 ini oktat pertama, oktat kedua ya, dipisah dengan titik. Oktat pertama, oktat kedua, ketiga dan keempat ya. Total kesemuanya adalah 32 bit. Ini untuk versi defaultnya, umumnya IP versi 4 ya, yang dibagi atas 4 bagian. Setiap bagian perpanjangan terdiri dari 8 buah bit. Ini 8 bit. IP address merupakan sebuah identitas dari host ya. Dari host di sini adalah end device, laptop, komputer, handphone ya, dan gadget-gadget yang lainnya. Itu adalah host pada jaringan komputer ya. IP address yang digunakan untuk keperluan LAN atau intranet ya. Di sini tulisannya adalah harusnya intranet ya. Saya edit dulu dah. Intranet disebut sebagai IP address lokal, sedangkan IP address yang digunakan untuk keperluan internet disebut IP address public ya. Jadi diingat-ingat. Siapa tahu nanti ini akan keluar di TS ya. Apa beda IP address lokal dan IP address public ya? IP address lokal itu untuk keperluan local area network atau intranet, sedangkan IP address public untuk keperluan koneksi ke internet ya. Ruang lingkup dari pengalamatan IP versi 4 ini mencakup semua kemungkinan kombinasi angka untuk 32 bit alamat IP versi 4. Secara harfiah 232 nilai yang berbeda ada dengan nomor 32 bit ya. Ini nilainya adalah 232. Kombinasi angka-angka dapat dimulai dari 0 sampai 255 ya. Dalam 4 oktat ya. Ini oktat.
1 2 3 ya, 0 sampai 255. Kalau ditulis dengan desimal dengan biner ya, seperti ini sudah desimal ya, sorry. Ini udah desimal, desimalnya 0000, 00001, 0002 sampai ke 255.255.255 ya. Itu adalah untuk banyaknya IP kombinasi angka ya, 0 sampai 2555. Ya. Contoh penulisan dari IP address adalah sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Dikonversikan ke bilangan desimal, maka IP address di atas menjadi 192.10.10.1 ya. Ini binernya, ini desimalnya ya, seperti itu. Nah, coba sekarang kalian buka handphone kalian masing-masing, kalian lihat berapa IP yang didapat oleh handphone kalian. Buka di tentang ponsel ya, biasanya tentang ponsel, kemudian di status ya, nanti ada IP-nya di situ. Silahkan ditulis di chat ya, tulis di chat IP-nya berapa ya, chat di sini tulis, ditunggu ya, silahkan. Buka handphonenya, yang Android, yang iOS, tapi yang terkoneksi ke ISP ya, ke ya broadband, ke Telkomsel, ke XL, Indosat, Smartfren, Tri ya, Axis. Bukan yang terkoneksi ke IndiHome, bukan yang terkoneksi ke provider CBN, Biznet atau Muratel. Jadi memang benar-benar handphone itu menerima IP-nya itu dari provider secara langsung ya. Kalau koneksi ke IndiHome kan itu yang ngasih modemnya ya, bukan ISP-nya. Seperti itu. Coba dilihat. Nanti saya jelaskan. Mana? Dapat berapa? Oh, bukan 192.168.0.128, bukan. Ini kayaknya ngelihatnya dari ini connect ke wireless ya. Handphonenya siapa nih? Nahor ya. Nah, seperti ini nih. Helmi Falevi ya, ini udah bener nih. 10.129.171.161. Yang lainnya coba. Ada 10.6.60.110. Oke, selanjutnya adanya di setting, kemudian di tentang sistem ya. Kalau saya pakai Huawei ada di sistem, kemudian tentang ponsel. Lalu di sini ada status ya. Tentang ponsel ada status. Kalau kalian dapat koneksinya double, pakai paket data juga, pakai wireless juga, yang wireless dimatikan dulu, di disable, kemudian di refresh ke bawah, nanti akan dapat ya. Atau di back, dibuka lagi status nomor telepon. Nah, saya dapat nih, punya saya 10.218 ya, 10.218 251 160. Nah, ini kelas A semua nih. Nah, ini punya saya. Ya, 10.21.181.182. Ini 10 semua ini ya. 10 itu adalah IP private ya, IP private. IP private kelas A ya. IP private kelas A ya. Siapa lagi yang mau upload, silahkan.
Nah, nanti ada di sini semua. Oke, sambil diketikkan, dicari IP-nya di handphone masing-masing, saya ke lanjutkan. Pada bentuk penulisan IP address di atas dikenal dengan istilah dotted desimal. Dalam praktiknya IP address dalam bentuk desimal inilah yang akan digunakan dalam konfigurasi jaringan komputer. Jadi nanti kalau kita ngetik IP, nggak ngetik lagi pakai 1000000 titik 000 titik 100, nggak begitu ya. Jadi yang dipakai adalah yang ini ya, yang 192.10.10.10.1 ya. Selanjutnya, saat ini alokasi ataupun penyediaan dari IP versi 4 semakin berkurang ya, dikarenakan semakin banyaknya pengguna IP versi 4 itu. IP versi 4 sudah digunakan lebih dari 20 tahun lamanya. Kemudian coba kita cari ya di sini berapa lama ya. Data pengguna IP versi 4 di dunia aja. Nah, ini dia. Kok ini? Bukan ya? Ya. Ya. Jadi udah banyak penggunanya ya. Ya. Kita lihat aja di sini contohnya. Saya contohkan, kalian bisa buka ini ya. IP situs https bgp.he.net ya. Kalian bisa coba sendiri di laptop kalian masing-masing. Ini adalah untuk melihat IP punyanya siapa ya. WIS, bukan WIS. WIS itu kurang lengkap ya. Kalau ini lengkap. Ini untuk melihat misalnya IP-nya siapa. Facebook ya. Nah, Facebook ini banyak IP-nya. Ya. Silahkan dicari. Atau perhatikan ke layarnya sendiri. Nah, ini ada banyak. Ini IP publik yang dimiliki oleh Facebook lah. IP versi 6 tuh seperti ini nih. Nah, ini contohnya IP versi 6 ya. Nah, ini IP versi 6 yang diawali dan lebih banyak ya. 2A03.2887.ff15.100. Nah, ini kalau kayak gini nilainya 0 ya. Titik 2 lagi berarti di antara titik 2 ini bernilai 0. Oh, lihat slashnya 56 ya. Nah, ini kalau nolnya ada. Nah, kalau satu huruf selain 0 ya ditulis di sini E. Nah, ini IP versi 4-nya tuh. Ini punya Facebook ya. Jadi kalau kalian mau ngeblok Facebook ya, kalian tulis nih semua IP-nya ini ya. Nah,
punya Facebook nih banyak nih. Raja internet di dunia siapa? Siapa? Google ya. Google. Gimana kalau email Google, Gmail lah ya, Gmail aja dah. Gmail ini down. Doom. Apa yang terjadi? Wah, Instagram down, sosmed down, ya. Kenapa? Karena semua akses by Gmail. Bahkan masih ada Yahoo. Ya udah kalah ya Yahoo ya. Yahoo. Ya. Ini Google. Cari apa? Twitter juga ada banyak ya. Nah, kita lihat YouTube dah ya. IP-nya YouTube nih. Berarti kan Google punya YouTube, punya Gmail dan lain sebagainya ya. Ya mungkin saya kurang tahu apa yang dimiliki oleh Google. Saya tahunya Google, produknya Google itu YouTube ya, Gmail, apalagi Play Store ya. YouTube aja udah banyak loh ya. Kita ambil yang atasnya. Nah, ini di Indonesia apa? Detik.com. Nah, misalnya kita mau tahu dari detik.com, bisa dicari di sini ada dengan menggunakan keyword, bisa dengan menggunakan IP juga bisa. Misalnya, Pak, saya nemu IP nih. Ini IP siapa ya? Ya, cari aja di sini. Klik search, nanti ketahuan. Nah, ini IP-nya Google, AS number ya. Jadi dari IP masuk ke network IP, masuk ke AS number ya. AS number ini nanti berhubungan dengan AS number yang ada di seluruh dunia. Ya. Nah, ini adalah petanya detik.com ketika koneksi ke internet ya, ketika koneksi ke internet. Misalnya berhubungan kemana aja ya. Jadi detik.com ini punya bandwidth 3 nih, punya kaki ke atas ada Metric Internet Exchange, kemudian dia connect lagi ke Arsen Kusuma Indonesia, kemudian ke Cyberindo Aditama ya, ada 3 dia kakinya. Lalu di atasnya lagi ada lagi dia koneksi lagi ke Mega Akses Persada, terus ke Hurricane Electric. Kemana Hurricane Electric? Ya ini web ini ya. Jadi semua koneksinya, semua laporan kemana? Ke dia, Hurricane Electric Internet Service ya. Ya, antara ini berhubungan dah ke semuanya. Jadi antara Google, Facebook, apa lagi? Instagram tuh punya siapa ya? Punya Google apa ya? Instagram, apa TikTok gitu ya? TikTok ada nggak TikTok? Instagram ya, ada kok. Nah, kita cari webnya dulu. Nah, ini di copy ya, instagram.com misalnya. Nah, kan website info. Nah, ini punyanya Facebook ya. Jadi ketahuan punya siapa ya, lihat aja instagram.com. Ini IP-nya, ini networknya, ini AS number. AS number ini menuju ke siapa? Facebook ya. Jadi Facebook punya apa? Instagram. Facebook punya Instagram, WhatsApp ya kan? Ya. Kemudian TikTok, ada nggak TikTok? Apalagi ya? Oh, TikTok tuh. TikTok punya siapa? Singapura ya, Cina bukan ya? Tapi dia tempatnya di Singapura nih. Ya, TikTok PTA Ltd ya. Nah, ini koneksinya dia. Kalau mau ngeblok TikTok gampang, ngeblok aja, ini udah 4 sub network, udah selesai hidupnya.
ya. Pertanyaannya, kalau Indonesia mau ke internet kenapa harus ke Singapura? Nggak bisa langsung ke Amerika gitu ya? Nggak bisa ya. Harus lewat pintu Singapura dulu. Ini Indonesia, connect ke Indonesia juga. Jadi ini contohnya. Ketika kalian mengakses dari handphone, dari laptop, mengakses ke YouTube, ya pastinya akan jalurnya ke sini. Kalau kalian buka TikTok, itu jalurnya lewat sini. Oke, kita buat XL lah ya, XL yang produk Indonesia. XL Axiata nih ya. Dia ada banyak nih. Ada XL bukan broadband, Axiata Indonesia ya. Nah, misalnya pengguna XL, kalau mau keluar lewat mana? Ya, lewat sini ya. Ke peernya dia atau koneksinya dia kemana aja. Mana Indonesia lagi? Nah ini dia, XL Axiata TBK. Kenapa ketutup jaringannya, nggak kebuka? Salah berarti. Ini ada 4 ininya aja. Ya ini dia, xlco.id ya. Ini kalau dia mau keluar berarti koneksinya XL. Oh iya ini tm.net atau langsung ke Tata ya, ke Amerika langsung nih. Ini ke Tata, udah langsung ketemu siapa-siapa aja yang ada di internet ke dunia ya. Itu XL. Coba Indosat. Ada berapa nih, banyak nih. Indosat TBK. Ini adalah IP public versi 6 ya. Ini IP public versi 6-nya. Kita lihat yang ini aja dulu. Indosat Internet Network Provider. Besar dia. Koneksinya dari mana nih? Indosat ke Singapura, Cina ya. Starhub ini di Singapura. Dah seperti ini. Paham? Paham ya? Ini opening tentang IP address ya. Jaringan komputer, IP address gunanya apa Pak? Ya buat koneksi keluar, pokoknya buat internet. Nanti kalau udah internet kayak begini, ini prefix versi 4, berarti ini IP address public versi 4. Nah ini contohnya tuh, yang dipakai oleh Indosat ya. Kemudian untuk Telkomsel ya tadi banyak ya, cari. Nah, tinggal dicari aja, itu webnya sudah saya kasih. Nah, nanti dicari aja di situ. Ya, udah. Kita lanjut dulu, kita balik lagi ke slide. Ya. Di slide-nya, ya. Untuk mengatasinya, kita kini sudah dikembangkan penggunaan IP versi 6 atau IPNG, IP Next Generation. Salah satu praktikum jaringan komputer patch 9, keuntungan dari IP versi 6 adalah jumlahnya akan sangat besar. Ya, besar. Belum banyak yang pakai ya. Pak, IP versi 4 di Indonesia masih ada nggak? Masih ya, masih ada. Tapi tinggal sedikit, tidak sebanyak dahulu. Sehingga dapat mengantisipasi lonjakan permintaan dari IP versi 4 tersebut, maka IP versi 4 menggunakan 32 bit, sedangkan IP versi 6 menggunakan 128 bit. Ini slide-nya kenapa Pak? Slide-nya ini sudah digunakan pada tadi pagi ya, jam 10, sehingga kurang lebih dapat menampung 4 miliar komputer ya, 4 miliar device ya, yang terhubung ke internet. Namun semakin tingginya penggunaan dari perangkat genggam seperti PDA, smartphone, BlackBerry, maka setidaknya paling sedikit terdapat 1.600 address ya.
tiap RT. Secara umum IP address ini dibagi menjadi 5 ya. Ada kelas A, B, C, D dan E. D dan E ini tidak digunakan dia. D ini untuk E dan E ini untuk penelitian ya. Duanya ini nggak dipakai untuk keperluan khusus ataupun penelitian. Kemudian IP address ini, IP address kelas A, B dan C dipisahkan menjadi 2 bagian ya. Ini bagian network atau network bit atau network bit network ya. Kemudian ada bagian host, ada bit host atau host bit, sama aja dibalik-balik bahasanya. Network bit ini berperan sebagai pembeda antar network ya. Nah, network bit pada setiap kelas berbeda ya pastinya, atau identifikasi ID network. Sedangkan host bit berperan untuk identifikasi host ya. Jadi identifikasi host pada network bit akan berbeda satu sama lainnya ya. Semua host yang terhubung pada network yang sama pasti akan memiliki network bit yang sama juga. Misalnya network misalnya contoh adalah IP 192.168.1.1. Network bitnya itu 192.168.1. Hostnya adalah 1 ya. Jadi misalnya ada host lagi 192.168.1.2, maka host 2 dengan 1 network memiliki network ID yang sama ya, karena dia terhubung pada network yang sama. Nah, contoh ini kelas IP A, kelas IP addressnya adalah 1.0.0.0 ya, sampai 126.255.255.255. Itu dinamakan kelas A. Kemudian kelas B 128. Loh, 127-nya kemana Pak? 127 ini adalah digunakan untuk apa? Local host ya. Local host. Local host itu apa Pak? Ya lokal komputer kita. Biasanya kalau kita bikin aplikasi atau apa yang diinstal di dalam laptop, kemudian kita config demikian rupa, kita mau panggil menggunakan IP ya, pertama-tama ya kita panggil ada local host, portnya berapa, seperti itu ya. Itulah local host. Ini untuk nggak boleh dipakai ya local host ini. Coba aja kalian masukin di laptop kalian 127, pasti ditolak ya, ditolak. Apalagi kalau digunakan adalah 127.0.0.1. Nah, ini untuk local host ya, nggak boleh dipakai nih. Jadi langsung ke 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Ini IP kelas B ya. Kemudian kelas C nya 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Mentoknya adalah di angka 255 semuanya ya. Kenapa 255 ya? Karena kan 32 bit. 32 bit nilainya semua kalau dijadiin 1 itu adalah 255 ya. Nah, ini IP address. Nah, ini adalah yang bawah ini IP private ya. Nah, tadi selain IP private berarti adanya IP public ya. IP public. Ini IP public. Kalau IP private kelas A mulai dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Sebelum IP 10 ya, 1 sampai 9.255.255.255 adalah IP apa? IP public ya, adalah IP public. Jadi dipahami ya, adalah IP public. Kemudian untuk kelas itu tadi kelas A ya, di belakangnya 10 itu juga ada IP public lagi. Berapa? 11.0.0.0 sampai
Sebelum ini, sebelum IP kelas B 172.15.255.255. Jadi kalau nggak mau pakai IP private, ya ini yang di depan, maka bisa pakai IP private yang belakangnya. Misalnya 172.16 sudah biasa Pak, ya udah pakai aja 172.31 ya misalnya. Kan range-nya masih banyak nih di sini. Kemudian IP kelas B 172.16.0.0. Oke, ada azan, kita break dulu sebentar ya. Oke, azannya sudah selesai. Kita lanjutkan lagi. Tadi sampai IP private dan IP public ya. Jadi IP private itu digunakan untuk kepentingan local area network atau intranet, sedangkan IP public itu untuk kepentingan koneksi ke internet ya. Jadi di antara IP private ini selisihnya adalah IP public ya, selebihnya selain yang ada di sini ya, itu adalah IP public. Oke. Nah, kemudian IP public kelas B ini dari mana sampai mana Pak? Nah, dari ya ini 172.15 ya. Ini kan kelas A. Ini masuk IP sini 172, ini adalah kelas B 15.255.25, tapi kepotong ya, kepotong IP publiknya ya. Jadi mulai 172.15.255.255 itu sampai 172.32
sampai lagi 191.167.255.255. Ya, IP kelas C ini mulai dari 192.168.0.0. Sebelumnya yang atas ini ya IP public, sampai apa IP private-nya sampai 192.168.255.255 ya. Kemudian ini sampai 223.255.255 ya. Seperti itu. Kenapa nggak sampai 224 ya? Ya, karena di sini saya ngeliatnya API kelas C ya sampai 224 ya. Kalau semisal mungkin iya ada IP public di luar di selebihnya ini ya. Tadi kita cek pasti di alamat sini juga ada kan, di atas 223. Sorry. Atau kita coba di sini cari ya. 223 berarti 224 dah ya. 224 berapa? 0.0.1. Ini punya siapa? Klik. Oh, nggak ada. 2 kalau 23 223 titik nah ini punya apa ini, Operation and Support Center, punya siapa ini? Apnik. Oh, punya Apnik, punyanya asosiasi ya, Cina, Kaichou ya, Beijing. Tadi kan di sini adalah 223 ya, 223.1 1.1. Oke. Berarti ini kan batasnya sampai 223.255. Lah selebihnya berarti 224 nggak ada gitu ya. Coba kita cari lagi. 224.10 titik 5 coba. Nggak ada. Berarti mentok di 223.29 misalnya 245. Nggak ada 232 ya. Ingat. Ada. 232 itu ada yang sampai ujungnya itu 255 ya. Oke. Asian Vision ya. Jadi 223. Coba saya cari yang paling ending deh. 223 ya. Sini 255 13. Oh, enggak ada. Nah, ini ada yang pakai Cina ya, belakangnya Cina. Anhui, Cina Telekom. Tuh lihat, ini IP publiknya depan diambil ya. Dan belakang ya. Ini kan batas-batas akhir IP ini ya. Ini nama-nama situsnya.
Dah, ya begitulah cara penggunaan daripada bgp.he.net ini ya. Kembali lagi ke PDF. Ya. Slash 24 artinya subnet sampai 255.255.255.0 ya. Pada jaringan TCP/IP perbedaan network dan tidak dapat ditentukan pada topologi yang digunakan, media yang digunakan tidak ditentukan pada topologi yang digunakan, media yang digunakan, akses sistem operasi dan aplikasi yang digunakan. Berikut penjelasan dari masing-masing IP address ya. Ini IP address. Ini pemilihan network ID dan host ID. Pada kelas A, network ID-nya 8 bit pertama. Kemudian host ID-nya 24 ya. Nah, kemudian kelas B 8 bitnya network ID-nya 2 bit pertama atau oktat ya. Oktat. Bilangannya adalah oktat. Oktat pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Kelas A network ID-nya oktat pertama. 3 oktat berikutnya host ID ya, seperti itu. Kelas B network ID-nya oktat pertama dan oktat kedua. Host ID-nya oktat berikutnya. Kelas C network ID-nya oktat 3 oktat pertama dan host ID-nya oktat terakhir ya, seperti itu. Kelas D itu untuk multicast ya. Kelas E untuk research, jadi tidak digunakan. Oke. Di sini ada number of network ya, ini tadi kelas yang pagi sudah saya hitung. Number of network pada kelas A itu ada 126. Sedangkan host per network pada host per network artinya network itu apa ya, sub ya, sub. Nah, IP address ini babnya ya, subbab itu ya. Ini ada 16.777.214. Nah, ini jumlah host pada kelas A ya. Jumlah host pada kelas A 2 miliar ya. 113.928.964. Dari mana hasilnya, Pak? 126 dikali 16.777.214 itu totalnya ini. Begitupun sama-sama ini. Kelas B networknya ada 16.384 ya. Banyak. Host per network itu sedikit ya. 65.534. Totalnya adalah jika ini dikalikan ya, jika number of network kelas B dan host per network dikalikan, maka ada 1.709.056 ya. Kemudian number of network pada kelas C 2.097.152. Host per networknya 254. Dikalikan didapat nilai host pada kelas C secara keseluruhan 532.676.608 ya. Jadi banyak mana? Ya kelas A ya. Makanya oleh karena itu service provider, internet service provider broadband seperti Telkomsel, XL, Indosat itu menggunakan IP kelas A untuk klien-kliennya, untuk host-host yang ada di bawahnya ya, karena banyak. Mungkin nggak pelanggan mereka 2 miliar. Waduh ya. Coba kita cari pelanggan ya, coba kita cari pelanggan Telkomsel 2021 berapa? Baru 169 juta ya. Nah, artinya kan di sini kalau dia pakai kelas A ya masih kurang ya, masih banyak lebihnya ya kalau dia pakai kelas A. Ini sumber dari Teknologi Bisnis ya. 169,2 juta pelanggan. Dan kita cari Telkom, ini Telkomsel, ini kita cari XL.
XL ini hingga kuartal kedua 56 bertambah menjadi 56 juta, 77 juta. 56,77 juta ya. Nah, ini dari investasi kontan. Banyak Telkomsel ya. Kemudian Indosat. Nah, jadi ini riset ya kemana-mana. Kenapa mereka menggunakan IP kelas A ya? Karena banyak ya. Coba aja cek, pasti IP-nya 10, 10, 10, 10. Indosat berapa ini? Masih di dalam beritanya. Kita lihat dulu. Meningkat 7%. 60 juta ya. Jadi 60 juta. Oke. Kita back lagi aja ya. Jadi seperti itu. Jadi kebanyakan para provider menggunakan kelas A. Kemudian IP kelas A dituliskan sebagai berikut ya, untuk networknya oktat pertama, oktat kedua, dan kedua, 3, dan 4 ini host ID. Oktat pertama ya untuk network ID, oktat kedua, ketiga, dan keempat itu untuk network ID. N ini menerangkan sebagai network, sedangkan H menerangkan sebagai host. Sebagai contohnya sebagai berikut. 10.11 ini ada IP address 10.11.12.1. Subnet masknya 255.255.0.0. Keterangannya 10 ini sebagai network ya. 11, 12, dan 1 sebagai host. Kemudian ada lagi kelas B. Kelas B dapat dituliskan sebagai berikut. Network ID-nya ada 2 oktat ya. 2 oktat network ID dan 2 oktat host ID. Sebagai contoh, IP 172.168.10.1, subnet masknya 255.255.0.0 ya. Maka network ID-nya adalah 172.168 dan host ID-nya 10.1 ya, host ID-nya, host ID pada network kelas B. Selanjutnya network ID dan host ID pada kelas C. Network ID memiliki 3 network ya, 3 oktat. Pada kelas C network ID pada 3 oktat, sedangkan host ID-nya 1 oktat. Contoh, IP 192.168.10, 192.168.10 adalah network daripada IP ini ya. Host ID-nya adalah 1 ya. Oke, selain IP address terdapat pula netmask yang merupakan jenis IP address khusus. Setiap kelas-kelas IP memiliki nilai mask netmask yang berbeda. IP kelas A dengan netmask 255.0.0.0. Nah, nanti UTS bisa jadi keluar. Sedangkan kelas B 255.255.0.0 dan kelas C 255.255.255.0. Mungkin nggak IP netmask itu apa? Network mask ya, tanda networknya ya. Jadi tadi kan dikatakan pada kelas A networknya terdapat pada 1 oktat pertama, pada kelas B 2 oktat, pada kelas C 3 oktat networknya. Jadi sama ya, network dan netmask pada kelas sama ya. Pada kemudian host ID-nya bernilai 0 ya kan. Ini default ya, default. Jadi pada kelas A defaultnya adalah slash ya. Kalau ini saya bisa tuliskan, saya edit ya. Ini slash 8. Kenapa slash 8? Karena dia yang digunakan oktat pertama, jumlahnya ada slash 28 slash 8. Ini slash berapa? 8 tambah 8 16 ya. Karena 2. Sedangkan ini
slash berapa? 24. Bener ya, 24. Ya, 124. Saya save dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada tabel kelas A, B, dan C netmasknya. Ini kalau dibuat tabel seperti ini. Penggunaan netmask dapat menentukan besarnya jumlah klien yang dapat mengakses ke dalam sebuah jaringan komputer. Contoh penggunaan netmask pada kelas B adalah 172.168.10.1 dengan netmask 255.255.0.0. IP address ini jika dikonversikan ke bilangan biner maka hasilnya sebagai berikut. Ya, ini konversinya desimal 255.255.0.0 adalah 1111 satunya 8 kali titik, satunya 8 kali titik, 0008 kali titik 000. Ya, seperti ini. Keterangannya, ini adalah kelas B. Berarti networknya ada pada oktat pertama dan oktat kedua. Oktat ketiga dan keempat adalah host ya. Maka untuk melakukan perhitungan jumlah klien yang dapat terkoneksi ke dalam sebuah jaringan komputer dapat menggunakan rumus networknya 2 pangkat N. 2 pangkat N di sini adalah misalnya ya 8. Nah, hostnya 2 pangkat H min 2. Maka dapat kita hitung jumlah host yang dapat terkoneksi adalah sebagai berikut. Jumlah host yang dapat terkoneksi ya. Host 2 pangkat 16 ya. 16 dari mana Pak? Ya ini 8 tambah 8 sama dengan 16. Berapa? Hasilnya 65.536. Dikurangi 2 maka hasilnya 65.534 ya. Oke. Dapatkah kita membayangkan ya sebuah kabel jaringan atau sebuah topologi jaringan yang dapat menampung sampai 65.534. Untuk mengatasi hal tersebut itu kan kepanjangan. Kita dapat memecahnya menjadi sebuah network yang lebih kecil ya. Disebut dengan subnetwork ya. Disebut dengan subnetwork. Oke. Network yang lebih kecil disebut dengan subnetwork ya. Nah, ini contohnya. IP address 192.168.0.0/24 ya. /24 ini artinya netmasknya adalah 255.255.255 ya. Oktatnya 1 semuanya pada 3 oktat pertama. Oktat keempat bernilai 0. Prefiknya /24 ya. Ini prefik. IP networknya 192.168.0 ya. Karena ditanyakan IP maka dikasih IP-nya berapa? Ya 0 ya. Kalau networknya 192.168.0 selesai. Tapi kalau dikatakan IP network maka di sini tulis 0 ya. Seperti itu. Fish hop IP. Host pertama yang diberikan adalah IP-nya 192.168.0.1. Last host IP 192.168.0.254 ya. Broadcastnya ini 192.168.0.255. Jadi dengan menggunakan /24 jumlah host yang dapat terkoneksi sebanyak 254 klien ya. Oke. Ini by default kelas C/24. Sekarang ada yang sudah di subnet, dipotong ya. Diperkecil ya. Kalau tadi kan jumlah hostnya adalah 254 ya. Sekarang diperkecil menjadi 127 klien. Bagaimana Pak caranya? Ya ini diikutin ya. IP addressnya sama tapi prefiknya berbeda. Prefiknya adalah 25. Kemudian ditulis netmasknya di sini 255.255.255.128
Ya, ini dikonversikan ke dalam bilangan biner ya. 1, oktat pertama, oktat kedua, oktat ketiga, oktat keempat. Nah, di sini ada yang berubah. Yang tadinya 0 kita rubah menjadi 1. Pling. Kalau 1 di sebelah sini nilainya adalah 128 ya. Maka nilainya bukan lagi 0 net massnya, tapi 128 seperti itu. IP networknya berapa? Masih sama, 192.168.0.0. First host IP-nya 192.168.1. Last host-nya berubah 192.168.0.126 ya. Kemudian untuk broadcast-nya, untuk menyebarkannya 192.8.0.127. Jadi dengan menggunakan prefix /25 jumlah host yang dapat terkoneksi sebanyak 127 klien ya. Ya, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silahkan. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Pak, ini /24, ini /25. Jadi semakin besar nilainya prefix, semakin kecil host yang didapat. Ada nggak yang nanya kayak gitu? Ayo. Kalau nggak ada, saya lanjutin. Kalau nanya, saya jawab. Nggak ada. Ada nggak yang nanya kayak gitu? Ini loh, prefix. Ya. Prefix ini nilainya besaran mana? Besaran ini. Tapi jumlah host yang diterima, yang didapat, yang bisa digunakan lebih kecil ini daripada prefix yang /24. Beda ya. /24 semakin kecil prefixnya, maka semakin besar. Ya. Saya note di sini, saya tulis di sini ya. Note. Semakin kecil prefix ya, maka semakin besar jumlah host. Ya. Sebaliknya, semakin besar prefix ya, gitu ya. Ini kesimpulannya. Pada subnetting seperti ini ya. Save link. Semakin kecil nilai prefix, maka semakin besar jumlah host. Jumlah host itu adalah jumlah IP yang bisa digunakan ya. Misalnya ini kan 25 ya. Nah, ini semakin besar, maka prefixnya semakin kecil ya. Prefix besar, maka hostnya semakin kecil. Jadi mau bikin banyak, ya ini semakin kecilin. Kalau defaultnya 24, bisa pakai 22, 23, 21, 20, 19 sampai 8 ya. Nah, 8 itu udah jumlah yang tadi 2 miliar. Nah, banyak banget kan. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah subnetting. Nah, ini terakhir nih. Subnetting adalah metode menambah atau mengurangi untuk membuat network ID dengan cara mengorbankan bit host. Ya. Jadi kayak tadi. Nah, ini network ID-nya kan seharusnya 3 oktat ya. Dengan mengorbankan 1 oktat ya, dengan mengorbankan 1 oktat pada host ID, maka
Seperti itulah subnetting terjadi. Ya, seperti itulah subnetting terjadi. Mengorbankan bit host untuk membuat net ID, network ID. Karena IP versi 4 pengalaman sangat terbatas, dengan semakin banyaknya user jaringan, maka dibuat metode subnetting. Oke. Kegunaan subnetting untuk menentukan batas network ID dalam suatu network. Ya, memperbanyak jumlah network atau LAN. Jadi host networknya banyak, tapi jumlah host per network itu dikecilkan. Itu untuk apa? Untuk memperlancar jaringan, ya. Untuk mengurangi beban networknya, beban broadcastnya, ya. Untuk menentukan batas network ID dalam suatu subnet, memperbanyak jumlah network atau LAN, mengurangi jumlah host dalam satu network. Tujuan lain dari subnetting, subnetting, aduh, saya paling gak suka kalau ada salah ini. Subnetting, gitu ya. Mengurangi tingkat kongesti atau gangguan atau tabrakan lalu lintas data dalam suatu network. Ya, kemudian efisiensi penggunaan IP address. Kalau misalnya di kantor hanya ada 10, ya, kenapa harus pakai /24 yang jumlah hostnya bisa sampai 254? Kenapa tidak potong menjadi /27 atau /28, ya? Nah, itu kan harus dipotong. Kenapa? Agar lebih cepat, ya. Lebih cepat apa ya? Jaringannya. Dia tidak membebani jaringan dengan banyaknya host broadcast itu. Yang kedua, pendelegasian kekuasaan untuk pengaturannya juga. Yang ketiga, mempermudah manajemen jaringan. Yang keempat, mengatasi masalah perbedaan hardware dan topologi jaringan dan topologi fisik jaringan. Nah, menghitung subnetting. Rumus untuk menghitung jumlah subnet. Ya, N inilah subnet, jumlah bit yang diselubungkan, dikorbankan. Kemudian rumus untuk menghitung jumlah host per subnet. 2H-2. H adalah jumlah bit yang masih tersisa untuk host ID, ya. Nah, di sini ada contoh kelas A. Sini ada IP 10.0.0.0/25, ya. Prefiknya ingat 25. 25 artinya 24 ditambah 1 jadinya yang angka satunya ini jumlahnya ada 25. Sisanya 0 ini ada 7, ya. Jadi di sini ditulis 128. Kenapa? Karena nilai yang paling ujung ini adalah nilainya 128. Seperti itu. Jumlah net ID baru 2 pangkat N, ya. 2 pangkat N artinya N ini 1, satunya ini, ya. Berarti jumlah net ID baru adalah 2. Jadi ada 2 nilainya. Ya, nilai maksimal IP network tersebut 128. Jadi bisa dipakai subnetwork yang ada dan subnetwork yang kedua yaitu 10.0.0.128/25. Seperti itu, ya. Kemudian di sini ada N. N inilah nilai 1 pada oktat keempat, ya, ini. Atau banyaknya angka 1 yang diselubungkan pada oktat keempat, ya. Ada berapa? Ada 1, ya. Lalu untuk mencari jumlah host per subnet 2 pangkat N min 2, ya. 2 pangkat N-nya adalah banyaknya angka banyaknya 0, ya. Sisanya daripada host ID yang tersisa ini ada 7. Kan satunya dipakai, ya. 2 pangkat 7 hasilnya 128 dikurangi 2 jadi 126, ya. Gitu. Jadi dalam network 10.0.0/25 network yang bisa digunakan host yang bisa digunakan IP-nya adalah 1 sampai 126, 127, ya, 1 sampai 126, ya. 127 untuk broadcast, ya. 128 networknya, seperti itu.
Selanjutnya variabel length subnet mask VLSM. Jika pada pengalokasian IP address kelas fully suatu network ID hanya memiliki satu subnet mask, maka VLSM menggunakan metode yang berbeda, yakni dengan memberikan lebih dari satu subnet ya. Jadi dipotong-potong langsung ya. Misalnya satu blok IP address di sini contohnya 169.254.0.0/20 dibagi menjadi 16. Jadi kelipatan 16 ya. 0 16 16 tambah 16 32 32 tambah 64 32 tambah 16 64 64 tambah 16 kelipatan 64 240. Iya. Benar enggak? Sebentar. 16 32 32 tambah 16 harusnya 8 ya. Kenapa di sini 64? 32 tambah 32 ya, sorry. Berarti kelipatannya ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi dibagi 6. Dibagi menjadi 16 ya. Kemudian yang kelima subnet 1 4094 host dikurangi net address sama dengan 169.254.240.0/20. Subnet masknya semuanya 255.255.240.0 ya. Berikutnya, subnet 2 akan dipecah menjadi 16 subnet lagi yang lebih kecil. Waduh. Ini dipecah lagi. 16 subnet lagi ya. 2.1 di bawahnya ini ya. Berarti 254 host dikurangi net address. Ini kelas apa? Kelas B ya. Berarti dikurangi network address kan ada 2, ada 8 ya. Ini malah per subnet ya jadinya. 16, 17, 18 sampai 31 ya. Seperti itu. Subnet masknya semuanya ini adalah /24 seperti itu. Ini menggunakan metode VLSM. Bila subnet 2.1 akan dipecah lagi 2.1, misal 4 subnet ya, dirubah ya. Ini kan ada network ID, ini host ID-nya, lah ini hostnya ya, seperti itu. Dipisah lagi 62 host. Ini 254 ya. Lihatnya adalah dari mana ya? Comment ya. 254 host ya. Ini kan hostnya 24 ya. Kalau dari sini 4094 host, memang dari sini ya, subnetnya 20 ya. Kalau 254 host ya 24 ya. Dikecilkan lagi 4 ya. /26 ya, /26 itu sama dengan 62 host ya, dibagi-bagi. Ya, ini berguna misalnya ya di kelas atau di perusahaan yang banyak subbagiannya, ya, itu bisa digunakan ya. Contohnya di sini kalian kuliah di mana? Kaliabang ya. Di Kaliabang itu ada ruang kelasnya 31 sampai 37 ya. Kemudian 401 sampai 408. Ini saya buat VLAN ya. VLAN /25 ya, menggunakan IP kelas A ya. Nah, ini 127. Saya perhitungannya bahwa satu mahasiswa membawa 2 device, laptop dan handphone. Maka saya buat VLAN ya, seperti ini. Ini contohnya secara langsung ada di RB Kaliabang ya. Oke, itu VLSM ya. Kemudian kesimpulan dari contohnya, terlihat pada subnet 2 net address network addressnya ini
169.254.16.0 dapat memecah jaringannya menjadi beberapa subnet lagi dengan mengganti subnet masknya menjadi, lah ini 240, dikecilin lagi. Tadi oktatnya yang di otak-atik pada oktat keempat, ini oktat ketiga sekarang misalnya ya. Kalau subnet masknya 255.255.240, maka berapa kliennya yang bisa digunakan ya. Kemudian subnet masknya bisa kelas /24 juga, bisa /28 misalnya, bisa /29 gitu ya, seperti itu. Itulah VLSM. Jika Anda perhatikan CIDR dan metode VLSM ini mirip satu sama lain, yaitu blok network address dapat dibagi menjadi lebih lanjut menjadi sejumlah blok IP address yang lebih kecil. Jadi sesuai kebutuhan dan kemampuan network administrator masing-masing ya, bisa menggunakan CIDR atau VLSM. Perbedaannya, CIDR ini merupakan sebuah konsep untuk pembagian blok IP publik yang telah didistribusikan dari IANA, sedangkan VLSM ini merupakan implementasi pengalokasian blok IP yang dilakukan oleh pemilik network atau network administrator dari blok IP yang telah diberikan kepadanya atau kita buat sendiri, sifatnya lokal dan tidak dikenal di internet gitu ya. Itu metode VLSM yang bisa diotak-atik ya. Seperti itu. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Ya, ini udah mau selesai. Silakan jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Jam menunjukkan 15.43. Ini ada 13 mahasiswa ya. Tadi izin keluar ya. Ini untuk yang pagabelan, ini masuk ke minggu depan ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugasnya nanti ada di minggu ke berapa ini? Ini ada RTM ya, rencana tugas mahasiswa. Ini ada di minggu kelima nanti ya. Minggu kelima, kemudian nanti dikumpulkan ke pertemuan ke-6 ya. Ada. Kemudian jika tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Saya minta sekali lagi screenshotnya. Mana? Videonya diaktifkan ya. Videonya diaktifkan untuk buat laporan saya bahwa telah mengajar dengan menggunakan link Zoom ya. Saya minta tolong diaktifkan dulu, diaktifkan. Anggita Sari Devi, Akbar Pradana, Firniandi Novian Hafiz, Helmi Falevi, Khotibul Umam. Ya, silakan diaktifkan sebentar aja. 1 menit nggak sampai ya, 1 menit. Nanti saya screenshot, capture ya. Saya minta tolong diaktifkan nih, jangan-jangan orangnya nggak tidur kan ya, atau ditinggal ke mana gitu, handphonenya diaktifkan aja gitu. Novian Hafiz, Helmi Falevi, Khotibul Umam. Saya counting sampai 5 ya, kalau enggak ya sudah yang ada aja. Oke, 1 2 3 4. Oh iya, aduh saya screen ini ada nih satu lagi nih yang ketinggalan lain ya, pakai tracer. Janji saya tadi mau itu sebentar ya. Satu lagi nih, masih ada waktu nih. Jadi kalian nanti akan menggunakan yang namanya Cisco Packet Tracer ya. Jadi kalau mau install ya silakan di apa? Lagi di luar ya nggak apa-apa, saya lagi di luar, lagi jalan juga nggak apa-apa. Oke, diaktifkan aja. Untuk nanti ini tadi ada perancangannya ya. Kenapa saya pakai ini? Karena diminta untuk membuat topologinya. Jadi kalau membuat topologi jaringan, merancang jaringan, ini adalah switch ya. Ini switch, misalnya pilih ini 250. Ini adalah 24 pot, banyaknya pot ada 24. Kemudian ini ada PC ya. Bisa pakai PC 1 2 3 4 5 6. Oke, perhatikan 7 8.
Pak kalau ada laptop gimana? Ya boleh aja laptop, misalnya laptopnya masih pakai jaringan Pak, belum Pak, masih pakai kabel nggak apa-apa, masih pakai kabel ya. Laptopnya dua aja. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ya. Kita pilih ke sini, ke kabel ini. Kalau ini otomatis diklik sini, tempelin di sini, klik. Nah, dia akan mencari sendiri ya pot-potnya. Bisa juga ditentukan untuk menghubung-hubungkan satu device dengan menghubungkan dua device yang berbeda menggunakan kabel strike ya. Nah, koaksial, cross itu untuk kabel yang sama, untuk tipe hardware yang sama. Ya, nanti si switchnya ini akan memilihkan pot-pot yang kosong. Ya, gampang kan? Tinggal tarik sana, tarik sini gitu ya. Nah, sudah. Oke. Nah, ini tunggu hijau semua. Tunggu hijau semua. Jadi dah. Ini adalah topologi topologi apa ini? Yang bisa jawab silahkan diketik di chat, siapa yang bisa jawab? Topologi apa ini? Terkonsentrasi pada switch. Nah, topologi apa? Kedengeran gak ya? Nggak ada yang nyautin. Oke. Ini adalah topologi star ya. Terkonsentrasi pada titik tengah. Ini namanya switch ya. Lihat di sini, perhatikan baik-baik. Di sini sudah up ya. Ya, sini sudah up. Lihat fast Ethernet 1 2 3 4 5 6 sampai 10. Nah, ini sampai 10. Itu up ya. Kemudian untuk ngasih IP-nya gimana, Pak? Diklik aja PC-nya. Ya. Kemudian klik ke config ya. Sini pilihkan static. Ini untuk gateway. Untuk ngisi IP-nya di fast Ethernet 0 ya. Isi aja di sini IP-nya berapa. Misalnya mau isi pakai IP kelas C ya. 1 ya, misalnya subnet masknya. Nah, ini default ya. Ini berapa? /24 ya. Nah, kalau mau ngisi tadi gateway di mana? Nah, di setting ini ya. Gateway-nya misalnya 192.168.1254. Nah, udah itu aja. Nah, nanti itu sama dilakuin pada ini semuanya. Ya. Satu 192.168.1.2 misalnya. Nah, coba kita tes. Tesnya ke desktop sini ya. Ping 192.168.1. Nah, ini kan udah reply. Reply itu artinya apa? Pak, terhubung ya. Terkoneksi ya. Nah, terkoneksi ini sudah terkoneksi antara PC 0 dan PC 1. Sudah bisa berhubungan. Ya, seperti itu. Ya. Dah. Oke, itu tadi ini adalah bentuk menggambarkan topologi jaringan star ya, dan bisa diimplementasikan langsung menggunakan IP address dan dihubungkan 0 dan PC 0 dan PC 1. Bisa juga ini nanti pemberian IP-nya sama seperti yang tadi saya lakukan ya. Oke, itu saja untuk contoh simpel dari Cisco pakai tracer. Oke. Mana lagi? Oh ya, kita selesaikan materi kuliah kita praktikum jaringan komputer pada hari ini. Silakan diaktifkan videonya. Tadi itu saya lihat kok ada yang ngeganjel apa ya pakai tracer ya, belum. Sudah tercapai pertemuan praktikum jaringan komputer pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi amal ibadah buat saya. Ya, saya screenshot dulu ya, saya sniping.
Sebentar, tahan. Dah. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan hari ini. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan via WhatsApp group ya. Kalau bisa video ya video, kalau nggak bisa ya Zoom ya. Oke, untuk selanjutnya akan saya buatkan video ya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.